Saya rasa kalau dia ada itu untuk kita lebih cepat. Tapi itu saya sifatkan memang betul gagal. Saya tahu peminat saya hanya mencuba kerana dalam FIFA-nya regulation kita benarkan. Kehancuran sepak bola Malaysia. Gagal tiru strategi timnas Indonesia, Ketua Umum FAM Malaya mengundurkan diri. Sepak bola Malaysia pada masa kejayaannya pernah menjadi kekuatan yang disegani di kawasan Asia Tenggara. Sejak era 1980-an hingga awal 1990-an, Harimau Malaya, julukan untuk tim nasional Malaysia, mampu bersaing ketat dengan negara-negara seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Namun, seiring berjalannya waktu, keadaan berubah drastis. Berbagai upaya pembaruan dan strategi yang diimplementasikan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, nyatanya tidak mampu membawa tim nasional kembali ke puncak kejayaan. Salah satu faktor penyebabnya adalah kegagalan Malaysia dalam meniru dan mengadaptasi strategi pengembangan sepak bola yang sukses diterapkan oleh timnas Indonesia. Keputusan mengejutkan Ketua Umum FAM yang mengundurkan diri menjadi sorotan utama, menambah kompleksitas masalah yang sedang dihadapi oleh sepak bola Malaysia. Sepak bola Malaysia yang semakin jauh dari puncak. Dulu, Malaysia sering menjadi sorotan sebagai salah satu negara yang memiliki potensi besar dalam dunia sepak bola Asia Tenggara. Pada masa 80-an hingga 90-an, tim nasional Malaysia beberapa kali berhasil meraih trofi di ajang regional seperti Piala AFF dan SEA Games. Namun, sejak awal 2000-an, prestasi Harimau Malaya mengalami penurunan yang signifikan. Bahkan, mereka harus berjuang keras untuk bisa bersaing di level ASEAN. Dan penurunan prestasi ini semakin terlihat dalam beberapa edisi terakhir Piala AFF dan kualifikasi Piala Dunia. Salah satu faktor utama yang menyebabkan keterpurukan sepak bola Malaysia adalah manajemen yang kurang efektif di tingkat asosiasi sepak bola. FAM sering digugat karena dianggap tidak memiliki visi jangka panjang yang jelas, terutama dalam pengembangan pemain muda dan peningkatan kualitas liga domestik. Walaupun telah dilakukan sejumlah reformasi dalam sistem pengelolaan tim dan pembinaan, hasil yang dicapai justru tidak sesuai dengan harapan banyak pihak. Indonesia menjadi contoh, Malaysia gagal meniru. Pada dekade terakhir, Indonesia berhasil menarik perhatian banyak pihak dengan perkembangan pesat tim nasionalnya. Di bawah kepemimpinan pelatih-pelatih berkualitas serta peningkatan signifikan di level pembinaan usia dini, timnas Indonesia mulai menunjukkan kemajuan pesat. Keberhasilan Indonesia dalam membawa sejumlah pemain muda berbakat ke dalam tim utama, yang dilengkapi dengan atmosfer kompetitif di liga domestik, menjadi contoh yang diikuti oleh negara-negara tetangga, termasuk Malaysia. FAM pun melihat perkembangan ini dan berusaha untuk meniru langkah-langkah yang telah diterapkan oleh Indonesia. Malaysia mulai menilai program pembinaan pemain muda Indonesia yang sukses membentuk timnas yang lebih berdaya saing. Mereka juga mencoba mendatangkan pelatih asing berkelas untuk memperbaiki kualitas permainan Harimau Malaya. Namun, meskipun beberapa langkah tersebut diambil, hasilnya jauh dari yang diharapkan. Salah satu alasan utama kegagalan ini adalah bahwa Malaysia tidak mampu meniru secara efektif filosofi yang diterapkan oleh Indonesia dalam pengembangan pemain muda dan pembinaan tim. Indonesia berhasil mengintegrasikan pelatih dan manajer asing dengan visi jangka panjang yang jelas, sementara di Malaysia, meskipun ada upaya mendatangkan pelatih asing, mereka kesulitan untuk memberikan dampak yang signifikan. Pembinaan usia dini yang seharusnya menjadi titik awal untuk regenerasi pemain berbakat juga masih berada jauh di bawah standar negara-negara seperti Indonesia dan Vietnam. Keadaan ini menambah kecewa banyak pihak yang menginginkan perubahan besar dalam sepak bola Malaysia. Mengadopsi strategi yang berhasil diterapkan negara lain memang tidak semudah yang dibayangkan. Tanpa komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat, mulai dari pengurus federasi, pelatih, hingga pemain, semua upaya tersebut hanya akan berakhir sia-sia. Ketua Umum FAM Malaya mengundurkan diri. Pada akhirnya, ketidakmampuan untuk bangkit kembali dari keterpurukan ini membuat Ketua Umum FAM, yang sebelumnya memimpin serangkaian reformasi, mengumumkan pengunduran dirinya. Keputusan ini menjadi simbol dari ketidakpuasan yang meluas terhadap kinerja Federasi Sepak Bola Malaysia,
yang dianggap gagal membawa perubahan positif. Pengunduran diri Ketua Umum FAM ini mengundang perhatian luas, mengingat ia telah memimpin banyak inisiatif, seperti pembentukan pusat pelatihan sepak bola di berbagai daerah, perbaikan kompetisi domestik, dan upaya mendatangkan pelatih asing dengan kualitas lebih tinggi. Meski demikian, meskipun ada perbaikan di beberapa sektor, hasilnya tidak terlihat signifikan pada timnas Malaysia, baik di tingkat ASEAN maupun dunia. Sejumlah pihak menyatakan bahwa meski ada niat baik di balik program-program yang diusung oleh FAM, kurangnya keterlibatan komunitas sepak bola dan penerapan sistem yang lebih inklusif menjadi masalah besar yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat dan penggemar sepak bola Malaysia pun semakin merasa frustasi melihat timnas mereka terus terpuruk. Masa depan sepak bola Malaysia, harapan atau keterpurukan? Setelah pengunduran diri Ketua Umum FAM, masa depan sepak bola Malaysia kini berada di persimpangan. Banyak yang berharap bahwa keputusan tersebut menjadi titik balik bagi federasi untuk mengevaluasi diri dan melakukan perubahan besar dalam tubuh organisasi. Harapan ini tidak datang tanpa alasan. Meskipun sepak bola Malaysia saat ini tengah terpuruk, masih ada potensi yang bisa digali, terutama dari para pemain muda yang memiliki bakat luar biasa. Untuk memulihkan sepak bola Malaysia, banyak pihak berpendapat bahwa negara ini harus mengubah cara pandang dan fokus pada pengembangan sepak bola dari akar rumput. Sistem pembinaan usia dini yang lebih baik dan berkelanjutan, peningkatan kualitas liga domestik, serta pencarian pelatih yang tepat adalah langkah-langkah yang sangat diperlukan untuk bisa bersaing di level internasional. Mengadopsi pendekatan yang lebih realistis dan fokus pada perencanaan jangka panjang adalah kunci keberhasilan dalam mengubah nasib sepak bola Malaysia. Dengan melihat keberhasilan negara-negara tetangga seperti Indonesia dan Vietnam dalam mengelola sepak bola mereka, Malaysia bisa belajar banyak. Jika mereka bisa meniru kesuksesan negara-negara ini dalam hal pengembangan pemain muda dan menciptakan atmosfer yang lebih kompetitif di liga domestik, ada kemungkinan besar sepak bola Malaysia akan bangkit dan kembali bersaing di tingkat ASEAN. Namun, jalan tersebut tidak akan mudah. Perubahan besar dan komitmen dari semua pihak yang terlibat, baik pengurus, pelatih, pemain, dan penggemar, merupakan kunci untuk memperbaiki nasib sepak bola Malaysia. Hanya waktu yang akan membuktikan apakah langkah-langkah tersebut akan membawa hasil yang lebih baik, atau apakah Malaysia akan terus terpuruk dalam kehancuran sepak bola yang semakin mendalam.